واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين بالقبول إلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة Habib Muhsin Al-Hiyad Al-Habib Abdullah Al-Haddad Al-Habib Muhammad Al-Haddad dan juga yang kami hormati dan kami muliakan segenap jajaran pengurus ketua DKM Masjid Besar Nurul Yakin Al-Ustadz Hermawan Sarjana Ekonomi Haji Muhammad Faizan Abadi Bapak Haji Sukri Masudi dan seluruh Dewan Asatid Madrasah Muratilil Quran dan juga tak ketinggalan yang kami hormati dan kami muliakan Dewan Asatid Lembaga Ittihadul Mubalighin serta Bapak Kades Desa Ciampel Bapak Warnali yang senantiasa kita banggakan dan juga tak ketinggalan tamu-tamu undangan yaitu Bapak Kiai Sofirin Ustadz Nasir Yahya dan mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang hadir pada malam hari ini, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para asatid. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu majlis yang insyaallah ini adalah majlis yang dimuliakan oleh Allah, yaitu majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis rutin bulanan yang mana mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini akan mendapatkan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang mana tentunya dengan sholawat tersebut kita mengharapkan segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama dengan sholawat kita mengharapkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mustami'in wal mustami'at, muta'allimin wa muta'allimat rahimakumullah. Perkenankan kami berdiri di sini untuk membacakan susunan acara yang terselenggara pada malam hari ini, yaitu acara majlis rutin bulanan yang diadakan oleh Majelis Rasulullah dengan rangkaian acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan Ratibul Haddad, acara yang ketiga pembacaan Maulid yang ulami, adapun acara yang ketiga atau acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan. Dan acara inti pada malam hari ini adalah untayan hikmah Mau'idhah Hasanah yang nanti akan disampaikan oleh beliau para habaib dan juga Asy-Syaikh Dr. Abdul Khaliq As-Suwaidi. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, kita buka dengan bersama-sama sambil kita luruskan niat kita bahwa pada malam hari ini kita hadir di tempat ini adalah semata-mata untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin as-salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah tadi benar-benar perkumpulan kita pada malam hari ini akan mendapatkan ridho serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun acara selanjutnya dari rangkaian acara, alhamdulillah sudah terlaksana tadi, yaitu pada maghrib telah bersama-sama kita membaca Ratibul Haddad. Dilanjutkan tadi kita telah mengikuti bersama dengan pembacaan Maulid Ad-Diya Ulami. Mudah-mudahan senantiasa dengan pembacaan maulid dan salawat yang senantiasa kita lantunkan akan menjadikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW semakin bertambah. Dan kita lanjutkan acara yang selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama yaitu akan disampaikan oleh sambutan atas nama Ketua DKM Masjid Besar Nurul Yakin sekaligus mewakili ulama setempat, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Fauzan Abadi. Kepada beliau Bapak Haji Fauzan Abadi dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Shadaqallahul 'azim. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan limpahan karunia dan beberapa limpahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, khususnya umat Islam dan kita semua orang-orang yang beriman. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita hitung-hitung nikmat Allah
pasti kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Tidak ketinggalan, yang pertama, yang terhormat dan yang paling kita cintai adalah para habaib, wabil khusus Bapak Habib Syekh Dr. Abdul Khalik AS Swaidi dari Tarim, Yaman, Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Khiyad BSA, dan seluruh jajaran tuan atau penyelenggara daripada majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ini semua adalah tiada lain dan tiada bukan atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga panjenengan bersama-sama untuk datang dan menghadiri di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah ini di tempat Masjid Besar Nurul Yakin, Kecamatan Kersane. Para kiai, para alim, asatid wal asatidah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para tamu undangan, dan semua yang hadir di sini yang kami hormati, dan insya Allah akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan seluruh umatnya, khususnya kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Para habaib, para penyelenggara majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin yang kami hormati, atas kehadiran dan duduk bersama panjenengan semua ini adalah atas kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Ini sangat amat luar biasa bahwa kita ini bisa hadir, bisa duduk bersama-sama di dalam rangka untuk menyampaikan atau mengucapkan sholawat, memperbanyak sholawat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, pasti tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya, Bapak-bapak. Satu bukti bahwa kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya, semenjak kita umur 3 tahun ini sudah makan nasi. Nyun sewu Habib, bahwa di Indonesia ini makanan pokoknya adalah nasi yang terbuat dari bahan pokok beras. Ini kalau 1 bulan rata-rata makan nasinya atau berasnya itu 10 kilo. Itu selama 1 tahun, 10 bulan itu 1 kintal 20 kilo 1 tahun, dikalikan 50 tahun itu kurang lebih 66 ton 6 ton beras. Nyun sewu, 6 ton beras ini kalau belum dijadikan beras, kalau ini merupakan gabah, itu kurang lebih sekitar 9 atau 10 ton gabah. Kalau 10 ton gabah ini dikarungin, panjenengan seorang ini buat bendung kali kebuyutan ini bisa. Kali kebuyutan dibendung dengan gabah yang panjenengan selip jadi beras selama 50 tahun.
ini rapat. Nah apalagi ini kira-kira berapa ribu ton. Oke, itu kalau ditonasikan, kalau dihitung satu karung panjenengan pernah sanggup menghitung? Alhamdulillah tidak akan pernah sanggup menghitung jumlah satu karung beras. Sampai hari ini belum ada yang sanggup menghitung. Ini bukti bahwa nikmat Allah yang kita terima, yang Allah berikan kepada kita ini tidak akan pernah sanggup menghitung. Untuk dari itu kita wajib selalu bersyukur dan mensyukuri atas segala kenikmatan dan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Lebih-lebih kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita masih duduk bersama-sama di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sampaikan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya para habaib dan seluruh penyelenggara majelis Rasulullah SAW bisa menghadiri di tempat kami ini. Kami hanya bisa menyampaikan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa memberikan suguhan yang lebih, kecuali kami hanya bisa memberikan dukungan atau ucapan jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga atas kehadiran dari seluruh rombongan majelis Rasulullah ini Allah memberikan ganjaran atau pahala yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, ini ada pesan Habib kepada kami, kalau bisa dalam acara ini setiap bulan sekali di masjid kami ini, insya Allah kami terbuka selebar-lebarnya pintu untuk menyambut kehadiran Habib dan seluruh rombongan. Tapi jangan kapok Habib. Inilah kemampuan kami. Ini kemampuan kami memang sangat amat terbatas, sehingga mungkin banyak kekurangan-kekurangan di sini. Baik itu tempatnya, fasilitas-fasilitas yang lain ataupun sugiannya. Inilah kemampuan kami. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Habib dan seluruh jajaran daripada majelis Rasulullah. Kemudian yang terakhir, kami berpesan kepada hadirin jamaah semuanya, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan secara hikmah. Nanti ada uraian tausiah atau maido, maka panjenengan kabeh niki maka dipaido di Habib. Angger dipaido kudu ngerasa mawon pun ngerasa bikin pasrah bakal niki dipaido, termasuk kula maka dipaido di Habib, diterima paido. Makanya diresepi nih paido niku maido hasan. Dengarkan sebaik-baiknya dan ambil hikmah, dan semoga bisa dipraktekkan nanti dalam kesehariannya. Yang terakhir sekali, kami atas nama daripada yang punya ketempatan DKM atau Dewan Kemakmuran Masjid Besar Nurul Yakin Kecamatan Kersana ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kemampuan kami, suguhan semuanya fasilitas semua yang ada di sini, kekurangan-kekurangan ini, dan mudah-mudahan tidak menjadikan kapok, dan mudah-mudahan Habib dan seluruh jajaran rombongannya bisa hadir setiap bulan sekali. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada beliau Ustaz Haji Fauzan Abadi yang telah memberikan sambutan mewakili atas nama pengurus DKM Masjid Besar Nurul Yakin
Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Melangkah kepada acara yang selanjutnya adalah undian hikmah mauidhah hasanah. Untuk mauidhah hasanah yang pertama akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hiyad. Beliau adalah selaku pengurus Majelis Rasulullah Jawa Tengah. Untuk itu kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda, amma ba'd. Dumateng sedaya para habaib, para kiai, para asatid, para sepuh lan bini sepuh, wabil khusus tamu kita yang datang dari negeri yang penuh berkah, negeri yang didoakan barokah dari Nabi Muhammad SAW. Dulu Nabi pernah mendoakan dua negeri yang disebut namanya oleh Nabi dengan doa berkah. Nabi mendoakan negeri Yaman dan negeri Syam. Dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda dan berdoa, barakallahu fi Syamina wa Yamanina. Bahkan Nabi melanjutkan dalam beberapa hadis dan riwayat yang lainnya, Nabi mengatakan al-iman yamani wal hikmah yamaniyah, dan banyak hadis-hadis tentang keutamaan dan kemuliaan negeri Yaman yang hadisnya sahih, sehingga tidak heran kalau keberkahan yang ada di Yaman dan di Syam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segi ilmu, dalam segi rohaniyat, sehingga kita doakan mudah-mudahan tamu kita yang datang, Dr. Syekh Abdul Khaliq As-Suwaidi, yang baru sampai ke Indonesia pertama kali. Beliau baru pertama kali ke Indonesia, tapi sudah tinggal di Malaysia kurang lebih 6 tahun. Beliau ngambil doktor, ngambil S3-nya di Malaysia, S2 dan S3-nya di Malaysia. Ini baru pertama kali ke Indonesia dan baru pulang tadi dari Purwakarta, 10 hari di Jakarta, kemudian tadi di Purwakarta sama saya, dan malam ini di Brebes bersama kita bersama. Mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Kemudian Habib Muhsin, Habib Abdullah, Habib Muhammad, dan yang saya muliakan, saya cintai bersama para kiai, para guru-guru mulia, para asatid, tokoh-tokoh masyarakat wilayah Desa Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Ketua DKM Nurul Masjid Besar Nurul Yakin Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Hermawan SE,
sekaligus Imam Masjid Nurul Yakin Haji Fauzan Abadi, kemudian Haji Sukri Masyhudi, Dewan Asatid Madrasah Muratil Quran, kemudian Dewan Asatid Lembaga Ittihadul Mubalighin, Kepala Desa Siampel, dan seluruh tokoh masyarakat yang hadir, jamaah Majelis Rasulullah SAW Kabupaten Brebes, dan yang kita cintai semuanya, para aktivis dan panitia. Mudah-mudahan semuanya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi ilmunya. Amin. Allah berkahi umurnya. Amin. Allah berkahi rizkinya. Amin. Allah berkahi keturunannya. Amin. Dan Allah jadikan kita hamba Allah yang akan bahagia, selamat, sukses dunia dan akhirat. Amin. Ditutup akhir umur kita mudah-mudahan setelah panjang umur dalam kesehatan serta keberkahan, dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah yang sangat besar tadi disebutkan, ayatnya jelas, tidak ada satupun yang mampu menghitung nikmat Allah karena terlalu sangat banyak. Tidak ada satupun yang bisa menghitung. Kita tidak ditugaskan menghitung nikmat Allah. Kita tidak diperintah untuk menghitung-hitung nikmat Allah, tapi yang diperintahkan oleh Allah adalah mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah sebagai bukti pengabdian seorang hamba kepada yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensyukurinya bagaimana? Mensyukurinya adalah menggunakan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk amaliyah yang Allah ridho. Menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah. Menggunakan seluruh kemampuan yang Allah berikan dari nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk menjadi tujuan utama Allah ciptakan kita. Apa tujuan Allah ciptakan kita? Dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tujuan kita diciptakan, diberi hidup, diberi nikmat, diberi seluruh fasilitas, tidak pernah disuruh bayar dari semua nikmat yang Allah berikan kecuali suruh syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah dengan cara bersyukur kepada Allah setiap saat, setiap kondisi merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersyukur malam hari ini. Terima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah yang telah menghadirkan kita di majelis mulia ini. Mudah-mudahan yang hadir diberi niat ikhlas, yang hadir tujuannya mencari ridha Allah, yang hadir tidak ada kepentingan kecuali Allah yang dituju, rahmat Allah, kasih sayang Allah, ridha Allah, pengampunan dari Allah, keberkahan dari Allah, keselamatan dari Allah. Allah yang kita tuju, maka semua kebaikan akan datang kalau Allah yang kita tuju. Jika tujuannya Allah, maka seluruh kebaikan yang diminta atau yang tidak diminta akan diberi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya silahkan koreksi niat kita masing-masing. Mulai saat ini kita buka, tadi kesini tujuannya apa? Tadi saat datang dari rumah ke sini, apa yang diniatkan? Yang dituju apa saat duduk di sini sekarang? Apa sih yang dicari? Apa sih yang akan kita harapkan dari majelis ini? Setelah kita pulang kita ingin apa? Apakah tidak ada niat? Apakah cuma hadir begitu saja, nggak punya niat baik-baik? Apakah niatnya cuma penasaran? Apakah niatnya cuma nggak enak karena yang manggil temennya? Apakah? Tanyakan pada diri kita. Bagaimana kita duduk di sini, di tempat yang mulia, tempat termulia yang ada di atas bumi adalah masjid. Tempat termulia yang ada di bumi adalah masjid, seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, afdhalul biqa fil ardi ilallahi masajid. Sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi menurut Allah adalah masjid-masjid. Masjid manapun, jika itu masjid dibangun untuk ibadah, maka tempat itu mulia. Tempat yang mulia di atas bumi adalah masjid.
Tapi hadis ini tidak berhenti di situ. Hadis ini ada lanjutannya. Wa syarrul biqa' fil ardi, dan seburuk-buruk tempat di atas bumi apa? Aswaquha, suq, pasar. Kalau yang terbaik di atas bumi tempat itu masjid, yang terburuk adalah pasar. Dengan segala hormat orang yang dagang di pasar bukan berarti orangnya buruk, tempatnya buruk. Tapi kalau orangnya baik, maka tidak terpengaruh tempatnya. Sebab dulu pasar orang-orang soleh dulu sambil nunggu pembeli baca Quran. Sambil nunggu pembeli apa? Baca Quran. Sambil nunggu pembeli musyawarah, buka kitab fikih, tanya hukum tentang jual beli. Pasarnya menjadi majelis ilmu. Dulu yang ke pasar nggak ninggal sholat. Ini sekarang kadang-kadang jam 1 jualan malam atau jam 2 ke pasar. Wah, sibuk sampai subuh pulang capek, tidur nggak sholat. Masya Allah. Bangun bisa nggak tahajud untuk ke pasar, bisa jam 1 tiap malam, jam 2 tiap malam, tapi subuhnya nggak sholat. Masya Allah. Kadang-kadang untuk dunia sampai lupa akhirat. Di pasar ini kalau orang yang nggak bisa nata niat, menjadi tempat terburuk dan menjadi orang yang lalai terhadap akhirat karena sibuknya dunia. Makanya kata Nabi, tempat terburuk yang ada di atas bumi adalah pikirannya batik, ya, duit, apalagi payu belanjaannya. Kadang-kadang ada yang caranya nakal, timbangannya apa? Dikasih timbangannya nggak bener, ngomongnya bohong. Bawang pulakan 10.000 ditawarna 15.000 umpama nih gigi bawang ini purpose umpama 15 ditawar rolas, jawaban apa? Rolas sih kalau dibutuh bohong tidak? Biasa terjadi nggak itu di pasar? Biasa terjadi nggak orang-orang yang jual di pasar itu? Bohong, ingin dapat untung dengan cara bohong, ingin dapat untung dengan mulanya megah, ini mau kuliah apik sih masjid banget. Saya kadang-kadang kalau masuk masjid musola yang nggak bagus itu gemes masjid Baitullah tuh punya sih KW keramik mall bagus banget. Ini tuh masya Allah, masjidnya luar biasa nih, masjid istimewa, AC-nya anak komplit istimewa. Mudah-mudahan masjidnya makmur insyaallah. Amin Allahumma. Terkadang musola sampai keramiknya warnanya 3 macam karena tukunya sih KW. Musola tempat sujud, tempat sholat Baitullah seadanya. Orang-orang kayanya kemana lingkungannya? Mana yang mampu? Rumahnya bagus, musolanya buruk. Rumahnya megah, tinggi, musolanya mau ambruk. Na'udzubillah min. Jadi kita ini desain masjid supaya masjid menjadi tempat yang menyenangkan harusnya. Jangan anak-anak muda ke masjid itu sumpah lihat musola saja, ya Allah, sawangan, kotor, kolam sini, lumut. Gimana? Kadang-kadang saya nemu semacam itu. Bagaimana orang-orang suka ke musola, ke masjid, sementara mall kayak apa? Mall dilihat coba kamu, lampunya terang, AC dingin, masuk ces sampai kadang-kadang nang jowo garing panasnya pan ngadem loh bune, cuma ngadem aja karena tempat favorit akhirnya. Paham ya? Sudah itu orang-orang yang melayani sopan-sopan kan, baru tanya belum beli sudah dihormati. Iya gimana? Ayu mami, ganteng. Sementara di masjid, masya Allah. Lah, ini masjid Nurul Yakin ini contoh masjid yang bagus. Karpet, tempat, kipas angin, AC, aksesoris, lampunya indah. Sehingga duduk di sini akan nyaman. Apalagi nanti fasilitasnya mudah-mudahan ke depan. Saya lihat ada beberapa masjid di Jawa Tengah, di Solo, di Jogja, bahkan di Jakarta juga saya lihat berhasil menarik jamaah dengan luar biasa. Subuh itu hampir 500 jamaah full. Kenapa?
dibikin manajemen yang bagus, masjid menjadi tempat menyenangkan, ada free wifi-nya. Sehingga kan modern lah ya. Kafe saja, kafe cuma jual susu, jual apa lagi? Indomie, kopi, wifi-nya free, wifi-nya gratis. Sehingga yang nggak mau niat beli kopi demi wifi. Kopinya segelas paling 10.000, ya bonus terus 10 jam. Pangapunten. Kenapa sampai ada orang yang nggak niat beli sampai datang ke situ? Karena fasilitas. Karena diprogram supaya orang mau mampir dan nyaman. Paham ya? Jadi orang-orang yang mau ke masjid dibikin fasilitas. Di masjid salah satu di Jogja itu terkenal, masjidnya viral. Itu habis sholat subuh di depan masjid rentengan, pecel, bubur ayam, gado-gado, nasi uduk, kopi, teh gratis. Musafir larinya ke masjid itu. Pengajian penuh. Dan subhanallah, karena manajemen yang bagus, uangnya nggak pernah kekurangan. Bahkan kasnya sampai miliar, coba ya. Saya lihat itu. Ini perlu dicontoh, orang-orang kita harus nyontoh itu. Paham ya? Orang jadi nyaman ke masjid, ada kajian seneng, ada sholat jamaah seneng, 5 waktu. Di situ ada tempat yang kalau ada musafir mau kemalaman mau istirahat, ada kayak ruangan kamar-kamar yang ada kasur-kasurnya buat musafir muslim yang nantinya sholat subuh di situ. Dikasih fasilitas. Wong Islam akeh kok, wong sugih akeh kok. Gitu kok betul. Aja duitnya godunya toh. Masjid Baitullah dijadikan yang tempat yang favorit untuk kita sebaik mungkin. Saya kadang-kadang ke Malaysia, di Malaysia sudah mulai bagus begini. Walaupun kadang-kadang orang-orangnya juga memang dasar sudah dikasih fasilitas masjid bagus, yang memang harus didoakan mudah-mudahan hidayah mau ke masjid inja. Tapi itu salah satu strategi, salah satu cara manajemen supaya masjid jadi tempat favorit kaum muslim. Lama-lama, kalau pertama mungkin wifi-nya, lama-lama mungkin pecele atau kopinya sih gratis, tapi lama-lama dengar tausiah, lama-lama dengar nasihat, lama-lama didampingi sama ustaz-ustaz yang datang, silahkan dihormati, maka lama-lama ingin aktif di masjid, sholat dan ikut kajian. Akhirnya berubah masyarakatnya. Alhamdulillah. Makanya kita doakan mudah-mudahan masjid Nurul Yakin menjadi masjid favorit di Kabupaten Brebes. Masjidnya makmur, masjidnya berkah, masjidnya menjadi masjid yang bisa membawa lingkungannya semakin cinta kepada sholat, dan masyarakatnya diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk bisa memakmurkan masjid dengan baik, insya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Syukur Allah pilih kita ke tempat yang paling baik malam ini. Alhamdulillah. Syukur badan. Syukur teman-teman. Syukur napa syukur? Syukur napa syukur? Kur napa ker? Jujur mawon, kur napa ker? Saniki syukur nggih. Tapi biasanya kata yang keresanan itu syukur napa syukur? Dan keresanan itu keresanan apa kecamatan ya? Apa desanya? Ciampel ini, Ciampel terutama atau keresanan secara umum, kebanyakan orangnya syukur napa syukur? Korok. Boten saya jawabannya boten bener. Si Habibie suudut, ya ora suudut. Kur niku cuma basa-basi. Kalau jawabannya kur saya nggak percaya. Syukur napa syukur katanya? Anak sing moleker. Ya bukan saya nganggap orang kesana itu suka semua, bukan, kebanyakan, bukan kesana saja, kebanyakan manusia disebutkan dalam Al-Quran. Allah yang menyebutkan. Kalau Allah menyebutkan pasti benar. Sampai ngomong kur tapi Gusti Allah boten, ya salah. Allah sebutkan dalam Al-Quran yang bersyukur itu cuma sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit hambaku yang bersyukur. Itu Allah yang mengatakan. Maha benar Allah. Yang syukur sedikit. Dalam ayat ini Allah sebutkan hambaku yang syukur sedikit, berarti kebanyakan. Jawabannya metu asli ini. Allah sebutkan hambaku yang bersyukur sedikit, berarti kebanyakan. Namanya syukur kan syukur dia.
kufur niku ya syukur terus, nggak mau syukur terhadap Allah berarti kecrek terus. Miki udan panitia pada kecrek miki udan bisa dibingungi. Rahmat Allah turun, udan dikecreki, panas panen dikecreki apa maning ora, dagangan payu tetep kecrek apa maning ora kecrek. Ngerti kecrek bukan? Payune semen, padahal payune semen nampani duit kecrek. Bapaknya balik bawa duit, alhamdulillah dina kiye oli semen. Kecrek niku kurna poker. Maka benar Allah mengatakan yang syukur sedikit kebanyakan syukur. Wiridane kecrek, cerap, sumuk kecrek, udan kecrek, kesel kecrek, sing pasar kecrek, sing sekolahan pabrik kecrek. Masya Allah. Maka malam ini kita rubah gaya hidup. Ini gaya hidup yang salah total. Gaya hidup yang salah total. Setiap menghadapi kejadian, melihat takdir Allah, tidak disyukuri dengan legowo dan ridho. Ini bahaya. Ini yang menjadikan nikmat yang mau datang lari, nikmat yang mau ditambah kurangi, nikmat yang ada hilang karena tidak bersyukur. Bahkan lama-lama ancaman dalam ayat yang selalu kufur, yang tidak syukur, diancam dengan inna adabi wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan jika kalian kufur nih, terus tidak mau syukur, kecrek terus, syukur terus, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat benar-benar pedih. Hati-hati. Kelihatannya gampang crek, tapi ancamannya besar. Kelihatannya syukur, kayak kalian biasa syukur kayak umum, tapi ancamannya inna adzabi. Bukan syadid saja, ada lam taukidnya, la syadid, bener-bener pedih. Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang ahli syukur. Amin. Yang setiap saat ridho, ikhlas, bombong menghadapi semua permasalahan dalam hidup, dan terima kasih terus sama Allah sampai kita ditambah terus dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Dalam puncak kenikmatan iman Islam, puncaknya adalah husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Saya cuma sengaja ngawali saja supaya syukur jangan syukur. Nanti ceramah yang akan diberikan oleh tamu kita dongeta boleh dising terjemah, ternyata nggak ada lagi terjemahnya ya Habib Madiman. Tapi bukan ceramah saya, ceramah beliau, saya cuma terjemahkan. Insya kalau bisa bahasa Indonesia lancar sih kalau ceramah bahasa Indonesia boleh jadi harus terjemah. Tapi karena beliau nggak bisa lancar dengan bahasa Indonesia, tadi ngomong bahasa Malaysia, kan di Malaysia 6 tahun sudah bisa sedikit baru ngomong bahasa Malaysia. Saya aja nggak paham apa ngomong apa coba bahasa Malaysia, tapi ya orang Arab ngomong Malaysia ya orang beda orang. Jadi lebih baik ceramah bahasa Arab, saya terjemahkan bahasa Indonesia. Siap ya? Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bersyukur. Masjid niki makmur. Tadi beliau minta tiap bulan doakan sajalah mudah-mudahan saya sehat. Karena saya tiap bulan keliling wajib, keliling Majelis Rasulullah Brebes, Tegal, Pemalang, Brebes Selatan, Bumiayu, Banyumas, Cilacap, Banjar, keliling tiap bulan. Brebes ketemu 1 bulan sekali. Kalau di sini tiap bulan, nanti tempat lainnya kiri. Tapi insya Allah sesering mungkin ada acara di sini. Ada tamu, ada event besar, kita kesini lagi insya Allah. Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Itu saja. Mudah-mudahan diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala, dikabul hajat kita, diampuni dosa kita, disehatkan jasmani rohani kita, dijadikan kita hamba Allah yang bahagia dan sukses selamat dunia dan akhirat insyaallah. Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Terima kasih untuk semua yang yang telah terlibat, terutama DKM masjid, pengurus masjid, orang-orang tua kita, kiai kita yang support. Alhamdulillah dapat support dari kiai-kiai ini, kita senang sekali.
bahagia sekali dapat support dari orang tua. Orang tua semangatin umum. Masya Allah, malu anak muda mestinya. Maka kita doakan mereka semuanya mudah-mudahan selalu sehat walafiat, selalu diberkahi oleh Allah, selalu dijaga oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, dijadikan orang-orang yang sukses selama dunia dan akhirat. Insya Allah. Anak-anaknya berkah, anak-anaknya soleh-solehah, anak-anaknya ahli ibadah, anak-anaknya akhlakul karimah, istrinya, keluarganya semuanya menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumahnya menjadi rumah yang penuh keberkahan dan keharmonisan. Amin ya rabbal alamin. Walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah posisi untuk bercemas sebelah sini. Disampaikan terima kasih kepada beliau Al-Habib Mahdi Al-Hiyad yang telah memberikan sedikit tausiah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita dengarkan bersama undangan hikmah mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Syekh Dr. Abdul Khalik Aswedi dari Tarim Yaman, yang akan diterjemahkan oleh beliau Al-Habib Mahdi Al-Hiyad. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. حمدا نستجلب به خيراته ورحماته، حمدا يفوق حمد الحامدين وشكرا يفوق شكر الشاكرين. Beliau kalau kita mengawali ceramahnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur atas semua anugerah yang menyebabkan tambahan nikmat. Dengan syukur itu Allah berikan mudah-mudahan kepada kita semua. Syukur dengan sebaik-baik syukur dan terima kasih kepada dengan sebaik-baik terima kasih. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين. Dan beliau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik utusan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومعلمنا وأسوتنا وقدوتنا محمد رسول رب العالمين. Dan beliau bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri teladan terbaik, contoh terbaik buat kita, utusan Allah yang mulia, adalah kekasih Allah yang agung. ثم أما بعد أيها الحاضرون جميعا المحترم الفاضل الشيخ المنور حبيبنا وبركتنا الحبيب بن محمد الحيي، أسأل الله له طول العمر والعافية والصحة والسلام. إمام المسجد وناظر المسجد، العاملين في مدرسة ورتل القرآن، العاملين في هذا المسجد المبارك، الأساتذة الفضلاء الحبائب الكرام، الحاضرين والحاضرات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau menyampaikan hormatnya kepada semua yang hadir, kepada saya, kepada imam masjid, kepada pembina madrasah tartil Quran dan tokoh masyarakat, habaib dan semua yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inni la sa'idun hadhihi al-lailah bi liqa'ikum fi majlis Rasulillah. Sungguh saya sangat beruntung dan merasa bahagia malam hari ini atas perjumpaan dengan kalian semua di dalam majelis Rasulullah SAW. هذه الجلسة التي عقدت وأسست على نيات صالحة. Dan majelis ini, pertemuan semacam ini yang diasas oleh pendirinya dengan niat yang ikhlas dan baik. فإن النيات الحسنة التي أسست عليها هذه الجلسات المباركة يكون لها النفع والأثر عند الله وعند خلقه. Sesungguhnya niat yang baik, niat yang ikhlas dalam mendirikan satu jalsa, satu pertemuan, satu majelis itu memiliki kekuatan asar, kekuatan bekas dari niat yang baik dalam jalsa itu yang akan diberikan oleh Allah, kebaikan-kebaikan dan diberikan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Wa ayyu majlisin ussisa ala niyatin hasanah wa ala niyatin salihah dama wastamarra dhalika al-majlis.
Dan setiap majelis yang diadakan dan didirikan atas dasar niat yang baik dan benar, niat yang ikhlas, maka majelis itu akan berlanjut, kontinu dan akan langgeng. فما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. Sesuatu yang karena Allah didirikannya akan lanjut dan berkesinambungan, dan sesuatu yang didirikan bukan karena Allah akan berhenti dan akan hilang. Walhamdulillah, hadhihi al-jalsah al-mubarakah hiya athar min atharat wa da'awat ahlullah fi khalawatihim fi jalawatihim aynama kanu dhahara sirru hadhihi al-jalsah. Dan kita harus tahu bahwa majlis ini, majlis Rasulullah, adalah majlis yang saat ini kita rasakan manfaatnya karena didirikan, dibentuk oleh orang-orang yang punya ikatan kuat dengan Allah, yang berdoa dan bertawajuh setiap saat di dalam kesendiriannya, di dalam majlis ramai orangnya, memohon kepada Allah diberkahi majlisnya, maka majlis ini terlihat keberkahannya. Fakam min majlisin zahir wa tarahu amamuka zahirun wa barid, walakin al-madad min al-khalq min ahli as-sirr min ahli al-wilayah min ahli an-nazar min ahli al-inayah fi dawam dhalika al-majlis. Terkadang majlis-majlis itu yang kita lihat secara fisik, secara nyata, secara zahir, besar, baik, bukan karena majlis yang spesial dari orang-orang yang hadir, tapi barokah dari orang-orang yang dulu pernah hadir di majlis itu, yang pernah mendoakan, yang pernah memberikan perhatian dan minta kepada Allah kemuliaan majlis, sehingga majlis yang kita lihat sebetulnya barokah dari orang-orang yang pernah berdoa, bermunajat dan mohon kepada Allah memberikan madad, memberikan perhatian dan sir kepada majlis. Walhamdulillah, hadha al-majlis ussisa ala mu'taqadin sahih, mu'taqad ahli sunnah wal jamaah min sadatina al-asha'irah, wa ussisa ala mu'taqad madhabuna madhab al-imam al-syafi'i fil fiqh, wa ussisa aydan ala mashrab wa dawr ahli at-tasawwuf wa ahli as-suluk wa at-tarbiyah al-musiluna ila Allah. Dan kita bersyukur majlis saat ini, majlis Rasulullah, didirikan dengan fondasi akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah, mengikuti Imam Asy'ari, dan dalam fikih mengikuti Imam Syafi'i, di dalam kegiatan rohaninya ikut di dalam dunia tasawuf, yang semuanya itu adalah ciri-ciri dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, ussisa hadzal majlis ala mahabbatillah wa mahabbati rasulih. Dan majlis ini kita syukuri didirikan atas dasar cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'zam syai' yu'aqab bihi al-insan idza bagaba Rasulullah aw ala bait Rasulillah. Apa kabarnya? Dan sesuatu yang paling bahaya, yang paling besar resikonya, jika ada seseorang yang benci atau dibenci oleh Rasulullah dan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Kama anna a'zam syai' 'inda Allah idza ahabba rasuluhu wa habba ala baitih. Dan juga sesuatu yang besar, yang istimewa, jika orang memiliki cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada ahli baitnya. Wa mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ti fi mithli hadhihi al-majalis. Dan cinta kepada Rasulullah, munculnya rasa cinta kepada Rasulullah biasanya didapati di majlis-majlis semacam ini. Nata'allam wa natadarrab 'ala al-mawalid wa najtami'u ilayha wa nastami'u al-qasaid wa nastami'u as-salawat min ajli madha? Min ajli mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qulubina. Kita duduk di sini lama, berzikir, belajar, baca maulid, baca qasidah, bersolawat, memuji Nabi. Untuk apa itu semua? Untuk menerapkan rasa cinta kita kepada Nabi, untuk melatih diri kita supaya semakin cinta kepada Nabi dengan cara majlis yang kita ada dalam hati. Fa inna a'zamus sahaba wa aqrabuhum ila Rasulillah aqrabuhum mahabbatan lahu. Dan ketahuilah bahwa sahabat-sahabat Nabi, di antara semua sahabat yang paling mulia,
Yang paling spesial di antara sahabat Nabi adalah sahabat yang paling kuat rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. فهم كانوا يتنافسون على المحبة لرسول الله. Oleh karena itu para sahabat itu semua berlomba, saling berlomba untuk memberikan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. جاء في صحيح الإمام البخاري أن رجل أعرابي دخل على رسول الله في يوم الجمعة وهو يخطب. Dalam satu riwayat hadis disebutkan, diterangkan bahwa satu ketika pernah datang orang Badui, orang kampung, ke masjid Nabi Muhammad SAW di hari Jumat saat Nabi berkhutbah. فقال يا محمد متى الساعة؟ Maka seorang Badui sahabat tadi mengatakan, wahai Nabi Muhammad, kapan sih kiamat? قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ الساعة تريد صلاة وصيام وقيام واستغفار وحج وعبادات، ما هي الأعمال التي فعلتها يا أعرابي حتى تسأل عن الساعة وهي القيامة؟ Maka Nabi menjawab dengan pertanyaan, wahai sahabatku, wahai Arabi, wahai orang Arab yang dari pedalaman, kamu tanya kapan kiamat, yang kamu persiapkan apa untuk jumpa kiamat? Untuk menghadapi hari kiamat kamu sudah siap apa? Kiamat perlu sholat yang banyak, zikir, puasa, ibadah yang baik untuk supaya kamu menghadapi kiamat dengan benar. Maka Nabi bertanya, kamu tanya hari kiamat kapan, sudah siap apa? أجاب ذلك الأعرابي بشيء بسيط، قال والله يا رسول الله ما أعددت لها كثرة صلاة ولا صيام ولكني أحبك. Sahabat Arabi tadi menjawab dengan kalimat yang ringan tapi maknanya luar biasa. Beliau dengan polosnya mengatakan kondisinya. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, saya tadi tanya kiamat, mempersiapkan menghadapi kiamat, saya nggak pernah nyiapkan dengan banyak sholat, banyak puasa, ibadah macam-macam. Saya nggak nyiapkan itu semua. Saya nggak banyak sholat, banyak puasa, tapi saya ada rasa cinta kepadamu yang kuat. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. Maka datanglah jawaban spesial dari Nabi atas perasaan seorang Arabi tadi yang mengatakan cinta kepada Rasulullah modelnya. Maka Nabi mengatakan, seseorang di hari kiamat nanti akan bareng dengan yang dicintai. Anta ahbabta Rasulullah ma'a Rasulullah tuhsyar. Kalau kalian cinta sama Rasulullah, maka akan dibangkitkan sama Rasulullah di yaumul qiyamah. Wa nahnu idza ahbabna Rasulullah nuhsyar ma'ahu. Dan kita semua jika tertanam cinta sejati kepada Nabi Muhammad, maka niscaya pasti akan dibangkitkan di belakang barisan Rasulullah SAW. Ahbabna ala bait Rasulillah husyirna ma'ahum. Mencintai keluarga Nabi, ahli bait Nabi, maka mereka pun akan bersama dengan ahli bait Nabi saat hari kiamat. Ahbabna ashab Rasulillah husyirna ma'ahum. Mencintai para sahabat Nabi juga akan bersama dengan mereka. Ahbabna al-ulama was-sulaha wa ahlu hadhihi al-majalis gadan yaum al-qiyamah nakunu ma'ahum. Jika cinta kepada para ulama, para solehin, dan orang-orang yang ahli majlis, maka kita akan berkumpul dengan mereka bersama-sama di hari kiamat. Fal mar'u yuhsyaru 'ala al-amr alladhi ahabbahu walladhi tarabba 'alayhi fi hadhihi ad-dunya. Manusia di akhirat nanti pasti kumpul dengan orang yang selalu dia cintai dan kumpul bersamanya. Fa ussisat hadhihi al-majalis li an tatarabba qulubuna wa tatahaddab wa tatasallak ala mahabbatillah wa mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kalian tahu, majelis ini diadakan, didirikan, dibuat, tujuan utamanya adalah menanamkan rasa cinta kepada orang yang hadir, kepada Allah, dan cinta kepada Rasulullah SAW, supaya nanti di akhirat kita dikumpulkan dalam keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rajul min as-sahabah ila Rasulillah wa huwa yabki wa ismu dhalika as-sahabi Thawban yura alaihi al-buka wal huzn. Ada satu riwayat hadis Nabi SAW, datang seorang sahabat Nabi menghadap Nabi dalam keadaan sedih dan nangis, kelihatan wajahnya sedih sedang nangis. Sahabat yang datang itu namanya sahabat Thawban. Faqala lahu an-nabi ma li ara 'alayka athar al-buka wa athar al-huzn ya Thawban. Nabi bertanya kepada Sayyidina Thawban, kenapa aku lihat wajahmu ada bekas sedih dan nangis, ada bekas tangisan? Apa yang terjadi wahai Thawban? Qala ya Rasulullah kuntu fi baiti wa tadhakkartu annaka takunu fi a'la al-jannah ma'a an-nabiyyin wal mursalin
وأنا إن دخلت الجنة أكون في أسفلها فألا أراك يا رسول الله فهذا الذي جعلني أبكي وأحزن. Saat ditanya kenapa yang menjadikan kamu sedih dan nangis, Sayyidina Thauban mengatakan, saya di rumah berpikir kalau di dunia setiap saat bisa jumpa Nabi, rindu diobati dengan perjumpaan dengan Nabi, kumpul dengan Nabi, nikmat. Kemudian beliau berpikir nanti di akhirat Nabi akan masuk surga, Nabi surganya kelas tertinggi, Firdaus. Kalaupun saya masuk surga, taruhlah saya masuk surga, saya mungkin surganya di bawah, nggak mungkin sekelas Nabi dan Rasul. Sementara saya orang biasa bukan Nabi. Maka saya berpikir di dunia saya kalau kangen bisa jumpa dengan mudah, lah di akhirat gimana? Sekalipun di surga pun Nabi di tempat tinggi, kemudian saya di bawah, dan itu saya berpikir mungkin di akhirat saya nggak ketemu engkau lagi sehingga saya sedih. ما يفكر كيف يدخل الجنة، هو قال أنا أكون في الجنة، لكن يفكر في القرب من رسول الله، لأنه يرى الجنة والسعادة والأنس والفوز والفلاح أنه في قرب رسول الله وفي جواره. Perhatikan sahabat-sahabat nggak memikirkan yang penting saya masuk surga, surga enak, nggak mikirkan surga, bahkan yang dipikirkan ingin selalu dengan Nabi Muhammad, ingin dekat kumpul lagi dengan Nabi Muhammad, karena kenikmatan surga baginya tidak akan terasa nikmat kalau di dalamnya tanpa Nabi Muhammad SAW. Sehingga dia berpikir bagaimana saya bisa kumpul lagi, meskipun saya di surga saya bisa kumpul lagi dengan Nabi, itu yang paling penting daripada cuma sekedar masuk surga. خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي إلا دقائق وإذا بجبريل ينزل على رسول الله بوحي من السماء بقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ud'u li Thauban, arsala wahid an yati bi Thauban. Kemudian setelah Nabi mendengar semacam itu kondisi Thauban yang sedih karena tidak dibayangkan tidak akan kumpul lagi dengan Nabi meskipun di surga. Kemudian pergi itu Thauban, barusan keluar, tiba-tiba setelah Thauban keluar turun ayat, malaikat Jibril turun membawa ayat jawaban dari keadaan Thauban tadi. Allah perintahkan Sayyidina Jibril bawa ayat وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Ayat ini turun menjawab keadaan Sayyidina Thauban yang bingung, takut nggak kumpul lagi dengan Nabi. Maka setelah ayat itu turun, ayatnya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi nikmat dari kalangan Nabi, para siddiqin, para syuhada, dan itu mereka semua akan kumpul lagi bersama mereka di hari kiamat, sebaik-baik perkumpulan dengan orang-orang tersebut. Maka Nabi mengatakan, panggil Thauban, panggil Thauban. Tadi Thauban sudah keluar, panggil, suruh menghadap saya. Ja'a Thauban khaifan wa qaliqan annaha nazalat ayat li'annahu خشي أنه قل الأدب على رسول الله فجاء خائفا وقلقا لا يعلم لماذا دعاه رسول الله. Setelah balik lagi, Sayyidina Thauban dipanggil cepat-cepat sama Nabi. Sayyidina Thauban sempat bingung, sempat takut. Apakah ini ada ayat yang turun karena saya kurang ajar, bikin Nabi bingung. Tadi Nabi ditanya semacam itu, Nabi diam. Apakah saya kurang ajar, tidak sopan, nanyakan hal-hal yang aneh sehingga saya nanti akan jawaban dari Allah yang nggak benar? Maka Thauban datang dengan panik, dengan rasa takut menghadap Nabi Muhammad SAW. Jalasa baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu an-nabi abshir ya Thauban. Maka Nabi mengatakan, berita gembira wahai Thauban. Wa tala alaihi qawluhu ta'ala wa man yuti'illaha war rasul fa inna hadhihi al-ayah nazalat tukhbir أنك إذا أحببت الله ورسوله كنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة. Maka kata Sayyidina Nabi mengatakan kepada Sayyidina Thauban, beruntung dapat berita gembira dibaca ayat ini, ayat yang tadi disebutkan Rasulullah. Dan sahabat-sahabat yang mendengar ayat ini, sahabat lainnya mengatakan, demi Allah, kami tidak senang sesenang ini, tidak merasakan senang yang lebih senang dari saat ini, karena saat ini kami dapat
berita ayat Quran yang menyatakan akan bareng lagi dengan orang-orang yang dicintai saat mencintai Allah dan Rasulnya, maka kami yakin, kami cinta sama Allah dan Rasulnya, maka kami semakin yakin kami akan kumpul lagi dengan Nabi Muhammad SAW di yaumil qiyamah. Wa antum hal tuhibbuna Allah wa rasulah? Pertanyaan dari beliau, kalian semua yang hadir, apakah ada rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya? Fa idza qulna na'am nuhibbu Allah wa rasulah, fallahu yahsyuruna qadan ma'a rasul. Jika betul-betul dalam hati kita ada rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya yang benar, maka insya Allah kita akan dibangkitkan bersama Rasulullah, kumpul dengan orang-orang mulia di hari kiamat. Walakin hadhihi al-mahabbah turidu sidqan minna. Tapi kecintaan yang kita akui bahwa diri kita cinta kepada Allah dan Rasulnya butuh keseriusan dan sungguh-sungguh. Wa turid amal minna. Butuh bukti amaliyah, bukan cuma ucapan. Wa turid mutaba'ah li Rasulillah minna. Dan butuh sebagai bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah ngikut jejak langkah Nabi Muhammad. Nusabbiq sunanahu wa adabahu fi anfusina. Menghidupkan sunnah dan adab-adabnya dalam diri kita semuanya setiap saat. Fi libasina. Dalam pakaian kita ngikut Nabi. Fi aklina. Dalam makan kita ngikut cara Nabi. Fi syarabina. Dalam saat minum kita ikut cara Nabi. Fi dukhulina ila masajidina. Masuk masjid dan seterusnya ikut cara Nabi. Khurujana min masajidina. Keluar dari masjid juga bagaimana ikut sunnah Nabi. Dukhulana ila buyutina. Masuk rumah kita. Khurujana min buyutina. Keluar juga rumah kita bagaimana cara ikut Nabi Nutabbiq Rasulullah ma'a auladina wa banatina. Menghidupkan sunnah Rasulullah dan gaya hidup Nabi untuk anak-anak kita dan anak laki-laki dan putri-putri kita. Nuhshanshurha wa nanshurha bainal ummah wa nu'allimuha an-nas. Serta menyebarkan akhlak dan sunnah-sunnah Nabi di antara umat manusia dan sekitarnya. Fa inna fi akhir zaman qalla man ya'malu bi sunani Rasulillah wa adabih. Karena sesungguhnya di akhir zaman akan banyak orang-orang yang meninggalkan sunnah dan ajaran Nabi sehingga mereka meniru orang-orang lain. Walidha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnatun min sunani falahu ajru 70 syahid wa fi riwayatin 100 syahid. Sunnah tuhiha tahsul ala hadha al-ajr fi akhir zaman indama an-nas tu'rid 'an al-haqq وتعرض عن الخير وتعرض عن الصلاح وتتأثر بالدنيا وأشياء الدنيا فالذي يعمل بالسنة يكون كالمجاهد في سبيل الله. Dalam satu riwayat hadis Nabi mengatakan yang menghidupkan sunnahku di zaman orang sudah rusak, orang sudah mulai pada berpaling dengan sholat, orang sudah mulai menjauhi ibadah, orang-orang yang sudah banyak lari dari ajaran Nabi. Jika ada orang-orang yang menghidupkan sunnah dan syariat Nabi di akhir zaman semacam ini, maka orang tersebut dapat pahala, dimuliakan oleh Allah seperti orang yang mujahid, orang yang jihad menghidupkan Islam dan dapat pahala 70 atau dalam 100 makom syahid, 100 orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Fa idza ahbabta hadhihi sunan wa 'amilta biha ta'ti al-mahabbah fi qalbik li'annaka ta'mal bi sunnah Rasulillah wa adabuh. Jika kita menghidupkan sunnah, jika kita meniru semua apa yang kita kerjakan, meniru Nabi karena niat ikut sunnah, maka akan muncul rasa cinta kepada Nabi, akan muncul mahabbah kepada Nabi, dan mahabbah itu ciri-cirinya adalah mengikuti orang yang dicintai. Wa inna a'zam ma nanshuruhu hadhihi al-ayyam al-akhlaq. Dan yang paling penting dan paling spesial yang perlu disebarkan di akhir zaman semacam ini adalah menyebarkan akhlak yang baik yang dicontohkan. Fa innal akhlaq min a'zamil maratib 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur adalah sesuatu yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tashara al-Islam wal Qur'an illa bil akhlaq. Dan tidak tersebar Islam di seluruh penjuru dunia dan Al-Quran dipahami dengan benar kecuali cara penyebarannya pasti dengan akhlak. Walidha su'ila Rasulullah faqalu kaifa kana khuluqu Rasulullah qalu kana khuluquhul Quran. Dan saat ditanya oleh seorang sahabat bagaimana dulu akhlaknya Nabi SAW, maka dijawab akhlak Nabi dulu adalah seindah Al-Quran. Akhlaquna ma'a auladina. Akhlak kita, budi pekerti kita terapkan dengan anak-anak kita, ma'a banatina, dengan putri-putri kita, ma'a zawjatina, dengan istri dan suami kita ma'a ashabina, dengan
kawan-kawan kita hidupkan مع زملائنا dengan orang-orang yang kerjasama dengan kita, ولو بالكلمة الطيبة walaupun dengan ucapan-ucapan yang baik dan lembut, فإن الكلمة صدقة karena ucapan yang baik adalah sedekah. والابتسامة في وجه المسلم صدقة. Senyum yang manis di hadapan orang muslim sedekah. ما قدر الابتسامة أو الكلمة كم تأخذ من وقتك؟ لا أخذت منك مالا ولا جهدا ولا تعب، لكن تكتب يوم القيامة لك صدقات عند الله. Begitu murah dan mudahnya senyum sama ucapan yang baik, nggak nguras ekonomi, nggak nguras uang kita, nggak nguras waktu banyak, cuma kalimat yang baik sama senyum, tapi kita dapat pahala di akhirat seperti orang yang sedekah. والكلام من الأخلاق. Ucapan yang baik bagian dari akhlak. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب كلمة يلقيها العبد لا يلقي لها بال تهوي به في النار 70 خريفا. ما فعل معاصي ولا حرام كثير، قال النبي كلمة واحدة لا يلقي لها بال، معنى لا ينتبه لها ولا يعرف على أن هذه الكلمة عظيمة، ولكن فيها غضب الله وفيها قلة للآداب والأخلاق، قال تهوي به في النار 70 خريفا. Dan ada satu riwayat Nabi mengatakan terkadang orang yang nggak perhatian dalam mengucap, tidak pakai sopan santun dan adab, ucapannya nggak dipedulikan, mengucap satu kalimat bisa menyebabkan orang tersebut disiksa di akhirat, dijatuhkan ke jahanam, jatuh dari atas sampai dasar jahanam selama 70 tahun. Satu kalimat menyebabkan orang terpleset, jatuh ke neraka jahanam yang dalamnya sampai dasar selama 70 tahun. Satu kalimat yang tidak peduli, asal ngomong, asal mengucap, kadang-kadang nggak pakai adab, nyakiti orang, tersinggung, fitnah, dan banyak hal. Satu kalimat terkadang menyebabkan orang sengsara di jahanam yang dalamnya 70 tahun saat jatuh. والكلمة طيبة بمعنى ترفعه كذا كذا في الدرجات، كلمة ترفعه وكلمة تخفضه. Dan kalimat, sama-sama kalimat. Kalau tadi kalimat buruk, kalimat yang tidak baik menjatuhkan orang ke dalam jurang jahanam, tapi ada satu kalimat yang mengangkat sekian derajat yang mulia di sisi Allah, sama-sama kalimat, tapi kalimat itu adalah kalimat yang indah, kalimat yang baik, kalimat thayyibah, kalimat yang diucapkan dengan baik, cara baik, yang ucapannya baik, mengangkat derajat orang di sisi Allah. Satu kalimat mengangkat, satu kalimat menjatuhkan. جاءوا جماعة من أصحاب رسول الله إليه وقالوا يا رسول الله إن فلانة بنت فلان صوامة قوامة كثيرة العبادة ولكنها تؤذي جيرانها، فقال النبي هي في النار هي في النار هي في النار، صلاتها صيامها عبادتها إحسانها قيامها لم ينفعها بسبب أنها قلت أخلاقها وتربيتها ولسانها آذت به الآخرين، قال هي في النار. Ada satu riwayat hadis, ada sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, ada seorang wanita soleh, wanita ahli ibadah, wanita ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, zikir, amalnya banyak, ibadahnya luar biasa. Wanita itu selalu ibadah, tapi wanita itu mulutnya selalu nyakiti tetangganya, kalimatnya buruk, selalu bikin kecewa tetangganya. Apakah posisi wanita itu? Kata Nabi, dia akan di neraka nanti di akhirat. Dia akan masuk neraka. Tidak bermanfaat sholatnya, puasanya, zikirnya, Quran dan ibadahnya saat mulutnya menyakiti tetangganya, tidak bisa menjaga kalimat yang baik, maka tidak bermanfaat semua ibadahnya, bahkan menyebabkan wanita yang ahli ibadah tadi mulutnya buruk kepada tetangganya akan masuk neraka. وجاءوا إلى رسول الله مرة أخرى وقالوا يا رسول الله فلانة قليلة الصيام قليلة القيام قليلة العبادة ولكنها تحسن إلى جيرانها بالأخلاق بالصفات بالمحبة، قال هي في الجنة هي في الجنة هي في الجنة. Datang lagi satu orang dengan berita yang sebaliknya, ada seorang wanita yang tidak terlalu banyak ibadahnya, sederhana saja ibadahnya, nggak terlalu banyak, tapi dia baik sama tetangganya, suka memberi, ucapannya baik, menyenangkan tetangga, kalau dipanggil datang, kalau ada hajat untuk bantu, senang tetangganya, lingkungannya dengan sifat dan ucapannya. Maka kata Nabi, sekalipun tidak banyak ibadahnya, dia akan masuk surga, dia penghuni surga karena akhlak dan ucapannya baik, karena sebetulnya bukan amal yang dinilai, tapi hati dan akhlak yang dinilai.
bil khuluqil hasan dakhalatil jannah. Dengan akhlak yang baik yang menjadikan penyebab masuk surga. Wa tilka bil khuluqis sayyi' dakhalatil nar. Dengan akhlak yang buruk meskipun ahli ibadah akan masuk neraka. Walidha jaa fi hadits Rasulillah a'zam ma yudha fi mizanil khalq yawm al-qiyamah yuzan min a'malihim al-khuluqul hasan. Dan Nabi bersabda dalam hadis, paling berat timbangan amal baik, bobotnya paling berat timbangan amal baik nanti di yaumul qiyamah saat ditimbang adalah akhlak yang baik. Wa qala fil hadits al-akhar aqrabukum minni wa ahabbukum ilayya ahasinukum akhlaqa. Dan Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, paling dekatnya kalian wahai umat manusia, umatku yang paling dekat nanti kedudukanku di surga adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Yang paling dekat dengan Nabi nanti di hari kiamat di surga adalah yang paling tinggi budi pekertinya. Khalaqanallahu wa iyyakum bi akhlaqil Qur'an. Mudah-mudahan Allah hiasi akhlak kita dengan akhlaknya Quran. Wa rabbana biha ya rabbal alamin. Dan Allah ikatkan kita dengan Al-Quran. Wa thabbatana wa iyyakum 'alal Islam wal iman. Allah tetapkan kita dalam keadaan tetap iman dan Islam. Wa hasyarana wa iyyakum ma'a sayyidil akwan. Kita dibangkitkan insyaallah dengan Nabi Muhammad SAW. As'alullah an yuridana ala hawlih. Allah mudah-mudahan kita akan bisa menjumpai Nabi dan dapat wa an yahsyurana fi zumratih. Dan akan dibangkitkan dengan Nabi. Wa an yaj'alana wa iyyakum min ahli syafa'atih. Dan kita akan dapat syafaat Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa as'alullah lana wa lakum at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita minta kepada Allah taufik dan hidayah dan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah, itulah tadi nasihat dari tamu kita Syekh Dr. Abdul Khalik As-Suwaidi yang barusan kita dengar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya insyaallah, dan kita telah mengambil doanya, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta di majelis mulia ini Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sedang kena musibah, kena gempa. Banyak gempa kan sekarang ini, saudara kita yang kena gempa di Cianjur, Jawa Barat. Dan kemudian tadi barusan saya pulang dari Purwakarta, dikabari ada gempa di Purwakarta. Mudah-mudahan Allah angkat musibah semuanya. Allah lindungi kita dari musibah, dan barokah Fatihah yang terkena musibah diringankan oleh Allah, yang sudah meninggal diberi meninggalnya husnul khotimah, diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dan dengan Fatihah kita di Brebes dan sekitarnya dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah insyaallah. Biniat syifa, biniat daf'il bala, biniat kashfil kurubul muslimin, biniat anna Allah yusallimna wa yahfadna wa jami'il muslimin min jami'il balaya ala hadiniyah wa niyatul salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat, mustami'in wal mustami'at, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Demikian tadi rangkaian acara Majelis rutin bulanan Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf atas segala kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyam ya wadarati ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi قد أتى
Indonesia